Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya di webinar pagi ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Ari Zainul Fatoni. Saya seorang spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang memang mendalami penanganan pasien kritis di ICU. Hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang bagaimana optimalisasi manajemen pasien kritis yang memakai ventilator mekanik di ICU. Kenapa ini kok penting? Karena kita tahu bahwasanya hampir sebagian besar pasien kritis yang masuk ke ICU ialah pasien dengan kondisi gagal nafas akut. Yang salah satu terapi utamanya ialah suportif oksigenasi memakai alat yang namanya ventilator mekanik. Sehingga untuk mencapai survival rate yang baik agar pasien bisa keluar dari ICU, maka kita harus tahu bagaimana sih tata laksana yang optimal pasien dengan memakai ventilator mekanik. Ya, jadi background saya dulu kuliah di Malang, mengambil konsultan ICU di Bandung, dan sekarang menjadi pegawai tetap di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Apa yang akan kita bahas hari ini? Pertama, kita akan membahas apa sih pasien kritis itu dan apa itu ventilator. Yang kedua, setelah kita tahu definisi, maka kita harus tahu dulu bagaimana dasar-dasar manajemen pasien kritis, dan yang terakhir tentunya bagaimana kita menggunakan secara bijak, secara tepat, secara benar ventilator pada pasien yang kritis di ICU. Jadi tiga hal inilah yang nanti akan kita diskusikan, kita bahas, dan kita ulas pagi hari ini. Pertama, tentunya kalau kita berbicara seorang klinisi, seorang dokter, ataupun seorang tenaga medis, ataupun perawatan yang berjaga ataupun bertugas di ruang ICU, maka kita biasanya mendapatkan kasus seperti ini. Contohnya kasus yang sehari-hari mungkin kita dapatkan. Ini perempuan 60 tahun, geriatrik, ya, datang ke UGD ya dengan keluhan utama sesak, kesadarannya menurun, ya, BCS-nya 122, laju nafasnya tinggi antara 28 sampai 35 kali per menit. Waktu itu setelah datang dikasih NRBM, diberikan suportif oksigenasi NRBM, tapi saturasinya tidak tercapai, di bawah 90%. Maka diberikan akses untuk kita pasang Jackson Risk, ya, dengan flow sekitar 10 sampai 15 liter per menit. Saturasi naik, tapi hanya mencapai sekitar 94%. Dengan tensi yang tinggi, ya, 150, nadinya 130, dengan riwayat sesak dan juga demam sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu. Pertanyaannya, kalau kita mendapatkan pasien seperti ini di UGD, atau pasien yang awalnya masuk ICU, belum jatuh dalam kondisi kritis, terus jatuh dalam kondisi seperti ini. Ya, ini video klinisnya. Pertanyaannya, bagaimana tata laksana pasien dengan kondisi seperti ini? Karena tentunya pendekatan tata laksana pasien dengan kondisi kritis seperti ini akan berbeda dengan tata laksana pasien secara umum yang ada di poli rawat jalan ataupun rawat inap biasa. Makanya hari ini kita akan berdiskusi, ya, dan juga nanti mungkin saya akan memberikan sedikit materi yang dapat teman-teman aplikasikan pada tata laksana pasien kritis yang memakai ventilator mekanik. Oke, kita kembali. Pasien tersebut kita sepakat pasiennya kritis, dok. Tapi apa sih definisi pasien kritis itu sendiri? Ini dari jurnal tahun 2022, ya, 2 tahun yang lalu, mencoba mendefinisikan apa sih pasien kritis itu sendiri. Karena dari beberapa literatur banyak sekali atau spektrumnya sangat luas mendefinisikan pasien kritis itu sendiri. Secara umum, dari jurnal ini dikatakan bahwasanya kalau kita berbicara pasien kritis atau kondisi pasien yang jatuh dalam kondisi kritis, ialah suatu kondisi di mana pasien tersebut
dalam kondisi yang mempunyai atau mendapatkan fungsi-fungsi organ vitalnya itu dysfunction atau abnormal beberapa organ vital yang fungsinya disfungsi. Karena disfungsi organ vital ini, maka pasien mempunyai risiko tinggi kematian jika tidak diberikan tata laksana yang baik, yang tepat untuk mengatasi kondisi yang reversible ini. Ya. Jadi secara umum ada beberapa ya, kata kunci. Yang pertama ialah disfungsi organ. Yang kedua, disfungsi organ ini akan menyebabkan kematian jika tata laksana tidak adekuat sehingga kondisi reversibilitasnya tidak tertangani. Ada empat definisi ada empat kata kunci yang kita pegang untuk mendeteksi pasien itu kritis atau tidak. Biasanya yang dinamakan disfungsi organ itu ada yang mengatakan, oh disfungsi organnya single dok, multiple dan sebagainya. Itu tidak ada masalah karena nanti akan menentukan grading di manakah pasien kritis itu diberikan tata laksana yang adekuat. Kalau disfungsi organnya hanya single, mungkin bisa dirawat di high care unit tanpa ventilator. Tapi kalau disfungsi organnya multiple dan mengenai fungsi respirasi, tentunya harus kita rawat di ruang ICU dengan tata laksana khusus. Kondisi pasien kritis sudah definisinya tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu bagaimana tata laksananya? Karena pasien kritis harus ditata laksana yang adekuat agar kembali ke kondisi normalnya atau kondisi fisiologisnya. Tata laksananya kita namakan critical care, yaitu bagaimana kita melakukan tata laksana yang baik, meliputi identifikasi, monitoring, dan terapi. Harapannya apa? Harapannya inisial terapi ini dapat mempertahankan dan memberikan support organ vital tersebut sehingga fungsi-fungsi organ vital tersebut mendekati ataupun bisa kembali normal. Ya. Oleh sebab itu, sangat penting sekali karena dimulai dari identifikasi, terapi, dan monitoring, kita harus memberikan tata laksana yang terstruktur dan adekuat pada pasien-pasien yang jatuh dalam kondisi kritis. Nah, ini 4 kata kunci pasien dalam kondisi kritis. Pertama, disfungsi organ vital, dapat jatuh dalam kondisi yang mortalitas tinggi apabila tidak segera ditangani, dan membutuhkan penanganan yang adekuat. Yang terakhir ialah sebenarnya kondisi tersebut bisa reversible. Ya, 4 kata kunci ini. Bagaimana tata laksananya? Tata laksananya tentunya tadi mulai dari identifikasi, terapi dini dan monitoring, organ support, ya, penata laksanaan yang care yang baik, ya, dan juga penata laksanaan yang humanis sesuai dengan SDM dan juga sumber daya alat yang kita punya. Bagaimana dengan eh, kondisi di negeri kita di Indonesia? Itu kan standar secara internasional. Bagaimana dengan kondisi di negeri kita? Di negeri kita tahu bahwasanya negara kita ialah negara hukum, maka sebenarnya sudah ada peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, untuk melindungi kita dan memberikan regulasi kepada tenaga medis dan keperawatan ataupun rumah sakit yang akan membuat ICU agar ICU ini menjadi optimal. Diterbitkan Permenkes 1778 tahun 2010. Tentang apa? Bagaimana pelayanan pasien kritis di ICU suatu rumah sakit. Pertama ialah kita harus tahu dulu apa sih ICU itu. ICU itu adalah bagian dari rumah sakit yang dia merupakan instalasi mandiri. Syaratnya apa? Karena dia mandiri, stafnya khusus, alatnya khusus. Untuk apa? Untuk pasien khusus, pasien kritis tadi yang kondisinya mengancam jiwa ataupun potensial mengancam jiwa. Jadi ada 4 juga, ya, suatu unit mandiri yang stafnya khusus, alatnya khusus untuk pasien kritis.
aktual ataupun potensial. Ya. Karena alat dan stafnya khusus, maka ICU itu kesannya rumah sakit melihat, waduh ICU itu pasti cost-nya tinggi, biayanya tinggi. Yang kedua apa? Teknologi tinggi. Karena alat dan juga stafnya itu berbiaya tinggi, maka diperlukan suatu komunikasi yang multidisiplin dan multiprofesi. Harapannya apa? Harapannya tentunya kendali mutu dan kendali biaya bisa terkontrol dan pasien safety-nya dapat terjaga. Ya, jadi itulah pentingnya suatu rumah sakit mempunyai ICU dan menjaga kualitas ICU terjaga dengan baik dan benar. Apalagi sekarang era BPJS, BPJS mensyaratkan suatu rumah sakit itu harus punya ICU berapa bed ya, antara 8 sampai 10% dari total kapasitas, dan 70 sampai 80% bed ICU harus punya ventilator. Untuk apa? Ya untuk ini, menjaga kualitas ICU. Bagaimana eh, tata kelola pasiennya? Di Permenkes itu disebutkan tata kelolanya prinsipnya ialah multidisiplin. Karena ada beberapa spesialis dan beberapa profesi yang lain, entah itu keperawatan, profesi gizi, eh, fisioterapis, dan lain sebagainya. Sehingga tata laksana pendekatannya harus multidisiplin. Karena multidisiplin harus ada leadernya, harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya apa? Di Permenkes tersebut disebutkan leader untuk ICU di rumah sakit tipe D dan tipe C ialah cukup dokter spesialis anestesi saja. Tapi kalau sudah tipe B dan tipe A, sebaiknya ialah seorang dokter spesialis anestesi, konsultan ICU, ataupun kita sebut intensivis yang melit semua PPA ini untuk kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan harapan apa? Tadi kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien diutamakan. Makanya kolaborasi di ICU selain tadi dokter spesialis anestesi dan juga intensivis juga akan melibatkan PPA yang lain. Pertama, perawatnya khusus, perawat yang sudah tersertifikasi atau pelatihan ICU. Yang kedua, juga berkolaborasi juga dengan dokter spesialis paramedik dan juga fisioterapis. Kenapa? Karena pasien di ICU itu cenderung tidak baring lama, tidak bisa melakukan apa namanya mobilisasi yang mandiri. Makanya care-nya harus total care. Maka diperlukan mobilisasi yang dini ya, dengan berkolaborasi dengan teman-teman rehab medik dan juga fisioterapis. Harapannya apa? Harapannya tetap terjaga mobilisasinya dan tidak terjadi atrofi dari muscle, sehingga apa? Sehingga tidak terjadi weakness. Kalau terjadi weakness, kondisi kritisnya membaik. Kalau weakness, ya kan dependent, akan tergantung dengan ventilator. Kenapa? Karena tidak kuat nafasnya. Dan itu beberapa kali kita jumpai pada pasien-pasien yang kita rawat di ICU. Bahkan ada yang sudah pulang di rumah sampai 3 bulan belum bisa lepas ventilator. Nah, kolaborasi inilah yang menjadi sangat penting. Karena tema kita hari ini adalah bagaimana early mobilization di ICU, maka kolaborasi dengan teman-teman rehabilitasi medik, teman-teman perawat ICU, teman-teman fisioterapis itu menjadi sangat penting dan dominan dengan tidak menegasikan peran PPA yang lain yang dipimpin oleh seorang dokter anestesi ataupun dokter intensivis. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya secara umum untuk pendekatan pasien ataupun manajemen pasien di ICU itu kita menerapkan pendekatan yang namanya direct. D-nya itu deteksi dini, ya. I-nya intervensi. Setelah dideteksi dan juga intervensi, maka harus di assessment. Ya. 3 komponen ini harus terkomunikasikan dengan efektif dalam suatu teamwork. Makanya kolaborasi menjadi pondasi yang sangat penting di ICU. Dengan pendekatan terapinya dengan prinsip tadi, deteksi, intervensi, reassessment. Deteksi, intervensi, reassessment. Yang dikerjakan oleh semua tim
dengan komunikasi yang efektif. Kenapa ini penting? Karena hampir sebagian besar morbiditas, mortalitas, ataupun kejadian tidak diinginkan di suatu rumah sakit itu karena tidak adanya komunikasi yang efektif, salah operan, salah tulisan dokternya sulit dibaca, ya, yang membuat komunikasi ini menjadi tidak efektif, sehingga apa? Sehingga terapi yang kita berikan tidak adekuat. Itu prinsip secara umum. Secara teknisnya bagaimana? Secara teknisnya untuk planning pasien yang sudah atau awal masuk di ICU, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Secara umum ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama ialah tentunya ini ABC dulu, yang kita namakan fase resusitasi. Ya, di RW ini tuh entah terintubasi ataupun tidak terintubasi harus kita perhatikan. Yang kedua, setelah RW breathing sirkulasi atau fase resusitasi sudah tertangani, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap untuk memberikan terapi yang spesifik atau planning spesifik pada pasien yang akan kita tangani di ICU. Tergantung masalahnya. Kalau masalahnya gagal nafas akut, maka planning spesifik tata laksana gagal nafas akut itu sendiri. Kalau shock, begitu. Kalau bari operatif, berbeda juga. Selanjutnya ialah yang ketiga, planning secara umum. Ya, general planning biasanya melibatkan bandel-bandel. Setelah kita lakukan resusitasi, specific planning, general planning, baru yang terakhir ialah monitoring dan evaluasi. Tadi reassessment. Terus reassessment. Kenapa? Karena masalah ataupun main problem atau medical ataupun non medical problem pada pasien di ICU itu tiap time by time atau day by day akan berubah. Makanya perlunya monitoring dan evaluasi. Pertama, kita masuk dulu ke pasien tahap yang pertama, yaitu tahap resusitasi. Tahap resusitasi tentunya dimulai dari saat pre-hospital kalau bisa. Kalaupun pasien sudah datang di rumah sakit, maka kita harus evaluasi dulu apakah pasien itu dalam kondisi kritis atau tidak. Kalau kondisi kritis yang merah ini, maka segera cari bantuan resusitasi, primary survey, ABCDE dan sebagainya. Tetapi kalau yang non critically ill beda. Kalau non critically ill maka anamnesa pemeriksaan fisik dulu. Tapi kalau pasien kritis yang merah ini maka segera kolaborasi resusitasi. Prinsipnya A, B, C, D, E. Baru diagnosis dan juga definitif terapi. Ya, jadi resusitasi dulu. Bagaimana kita melakukan resusitasi yang adekuat sesuai dengan prinsip primary survey. Nah, ini. Jadi initial assessment dan monitoring yaitu primary survey. Ya, baru nanti setelah setelah resusitasi di UGD ataupun setelah bisa di ruangan, baru pasiennya akan ditransport ke ICU. Begitu juga kalau semuanya pasiennya langsung fast track ke ICU ataupun kondisi awalnya stabil di ICU terus kondisi kritis, maka resusitasi tersebut langsung dilakukan bedside di ICU itu sendiri. Idealnya ialah kita punya sistem prosedur yang baik, eh, triase dan juga code blue ataupun early warning system di dalam rumah sakit yang baik akan mencegah pasien dalam masuk kondisi kritis yang berat ataupun dapat menurunkan angka mortalitas. Berbeda kalau sistem ini tidak berjalan, per-hospitalnya tidak jalan, early warning systemnya tidak berjalan, maka tiba-tiba nanti datang-datang pasien di ICU sudah cardiac arrest. Ya. Maka prinsip ABCDE ini dalam fase awal pertama itu menjadi sangat penting untuk penilaian dan juga tata laksana dini. Yang namanya prinsip ABCDE ialah bagaimana kita melakukan evaluasi dan juga tata laksana. Jadi primary survey ialah pengenalan kondisi yang mengancam jiwa yang aktual dan tata laksananya. Jadi assessment dan juga terapi kegawat daruratan harus dilakukan segera. Ya, setelah resusitasi baru kita berpikir suatu probable diagnosis. Kenapa? Karena pasien dalam kondisi gawat darurat dan juga kondisi kritis itu resusitasi dulu yang pertama. Baru kemungkinan diagnosisnya kita pikirkan.
Maka dalam fase pertama ini, fase resusitasi, ada beberapa langkah kita menilai dan juga menterapi pasien kritis itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama, tentunya pengenalan diri dan juga asesmen awal pasien kritis. Yang berikutnya setelah itu kita lakukan primary survey, yaitu intervensi dan juga evaluasi kondisi yang aktual mengancam jiwa saat itu. Baru kalau sudah stabil kita lakukan secondary survey, dan terakhir kita lakukan terapi yang mendekati definitif. Ya, rangkaian ini ya lakukan diagnosis dan resusitasi yang adekuat atau kita singkat LDR harus secara simultan ya. Simultan yang nantinya kalau kondisinya sudah stabil baru kita lakukan secondary survey yang menyeluruh ya, mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium dan juga track di track trennya dan juga terapi yang lebih definitif. Dan ingat, pada pasien kritis dan gawat darurat, resusitasi harus lebih diutamakan daripada membuat diagnosis yang kuat. Makanya kadang ada beberapa idiom atau beberapa catatan seorang ahli pun kalau menangani pasien kritis dan gawat darurat itu kadang juga membuat satu mistik untuk diagnosis definitifnya. Kenapa? Karena yang lebih diutamakan ialah resusitasi dan juga stabilisasi pasien itu sendiri. Setelah dilakukan resusitasi, pasiennya stabil, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu specific planning. Specific planning pada pasien yang paling banyak masuk di ICU ialah kondisi gagal nafas akut. Tentunya ialah bagaimana kita memplanningkan pasien itu untuk memberikan oksigenasi yang adekuat. Salah satu terapi oksigenasi dan ventilasi ialah ventilator mekanik. Sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kita mengoptimalisasikan ataupun bagaimana sih spesifik plan pada pasien yang terpasang mechanical ventilator atau ventilator mekanik. Kita lihat pasien yang terpasang ventilator itu pertama pasiennya tersedasi dan ada cuping masuk ke endotrakeal dan endotrakeal ini masuk ke suatu trakea. Tidak boleh melewati karina karena nanti akan endobronkial. Yang ini akan terkoneksikan dengan mesin ventilator. Yang ini tentunya sangat-sangat tidak fisiologis. Karena idealnya kita nafas sendiri. Kalau terpasang ventilator berarti nafasnya dibantu oleh ventilator. Ada ventilatornya, ada humidifier-nya, ya. Ada cuping, ETT, dan tentunya kalau sudah terpasang ETT nggak bisa makan sendiri ya. Dan akan terpasang nasogastrik tube. Karena pasien dengan terpasang banyak alat seperti ini, bagaimana sih spesifik planningnya? Sebelum masuk ke spesifik planning, kita harus tahu apa sih ventilator itu sendiri. Ventilator ialah ya, suatu mesin yang bekerja otomatis, yang tujuannya apa? Tujuannya ialah didesain untuk memberikan bantuan oksigenasi dan ventilasi sebagai fungsi fisiologis respirasi. Makanya beberapa tekstur bilang, oh harusnya namanya respirator, bukan ventilator. Tapi nggak ada masalah, karena yang sudah dikenal ya brandnya ialah ventilator. Intinya ialah mesin yang bekerja otomatis untuk memberikan bantuan respirasi yang terdiri dari oksigenasi dan ventilasi. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya tentunya ya karena ini menggunakan sistem atau menggantikan atau mensupport fungsi respirasi, maka kita harus tahu dulu mekanik breathing normal kita bagaimana agar kita bisa menggunakan alat ini dengan baik dan benar, tidak muncul satu komplikasi. Makanya sejarahnya dulu ventilator ini zaman wabah polio dulu karena kita nafas sendiri mekanik breathing itu dengan tekanan negatif yang kita ciptakan di interpleura sehingga terjadi fase inspirasi, maka pada waktu itu orang berpikir, oh berarti harus kita ciptakan alat yang memberikan tekanan negatif di intrapleura. Makanya dinamakan iron lung nih, pada fase-fase awal dibuatnya ventilator. Ternyata
pada saat itu ya iron lung mulai digunakan, banyak komplikasi yang muncul, abrasi dan juga alatnya besar. Wabah polio datang, ventilatornya nggak adekuat, nggak cukup. Maka saat wabah polio datang, ya mirip COVID kemarin tuh. Banyak sekali pasien-pasien yang gagal nafas karena eh, tidak adekuat ventilasinya. Karena kekuatan otot nafasnya menghilang ataupun menurun. Maka koas, perawat yang masih sekolah itu dikerahkan. Pasien-pasien polio diintubasi, lalu di bagging manual. Diberikan tekanan positif secara manual dengan tangan. Ternyata beberapa pasien itu sembuh dari gagal nafas yang disebabkan oleh polio itu sendiri. Makanya diciptakanlah setelah fase itu namanya ventilator tekanan positif. Yang idealnya kalau orang normal inspirasi itu dimulai dengan tekanan negatif di intrapleural dan intraalveoler. Dengan ventilator tekanan positif ini beda. Inspirasinya dimulai dengan ventilator yang memberikan tekanan positif, memompa. Jadi kontra fisiologis, tetapi outcome-nya baik. Maka sampai saat inilah ventilator jenis ini yang berkembang pesat, yang kita pakai sampai saat ini namanya positive pressure ventilation, ya, ataupun ventilator tekanan positif. Indikasinya apa? Indikasinya tentunya yang pertama ya menggantikan fungsi respirasi. Fungsi respirasi apa? Ya hipoksia, hipoventilasi. Yang disease-nya biasanya kita sebut yang namanya acute respiratory failure atau gagal nafas akut. Gagal nafas akut tentunya membutuhkan support nafas yang kita namakan mesinnya ialah ventilator mekanik. Ya. Secara umum pasien gagal nafas akut itu ada dua ya, tanda gejalanya seperti ini, ada hipoksia, hiperkapnia, dan tipe-tipenya ada empat ya, tipe hipoksia, tipe hiperkarbia sampai perioperatif dan juga shock. Bagaimana dok tata laksana pasien gagal nafas akut? Saya membuat satu mnemonik ya dari A sampai I. A tentunya adalah RW, bagaimana kita harus memberikan terapi oksigenasi dan juga melakukan intubasi yang tepat dan adekuat. B-nya eh, optimalisasi breathing dengan apa? Dengan ventilator mekanik dengan pendekatan lung protective strategy. C-nya sirkulasi, ya kita memberikan cairan yang adekuat dan hemodinamik monitoring yang cukup dengan target MAP biasanya di atas 65. Selanjutnya D-nya mencari diagnosa yang tepat dan atasi penyebabnya. Kalau penyebabnya pneumonia maka berikan antibiotik yang adekuat. Kalau penyebabnya shock kardiogenik maka kita harus memberikan inotropik ataupun dilakukan intervensi ataupun penyebab-penyebab yang lain. E-nya empiris kenapa? Karena sebagian besar gagal nafas akut itu penyebabnya suatu infeksi, entah itu intrapulmoner ataupun ekstrapulmoner yang bersamaan dengan early mobilization. Kenapa? Karena pasien kritis bisa jatuh ke dalam kondisi yang namanya ICU AW atau intensive care unit acquired weakness, ya, kelemahan otot-otot pasien kritis, ya, kelemahan otot pasien kritis yang disebabkan oleh kondisi kritis itu sendiri. Biasanya kelihatannya nanti setelah kondisi kritisnya tertangani, pasiennya sudah sadar penuh 4x6 atau 456, tetapi terjadi kelemahan otot bilateral, ya. F-nya ialah feeding early dengan protein yang cukup. G-nya bisa dipertimbangkan steroid dan juga kontrol gula darah. Hanya jangan lupa humidifikasi pada ventilator mekanik sesuai dengan fisiologis nafas kita. Dimana kalau kita normal, humidifikasi ada di hidung dan di mulut, tapi karena pasien terpasang ventilator mekanik langsung terpasang ETT, maka sebelum ETT harus ada humidifikasi. Dan yang terakhir ialah kita gunakan bandel-bandel yang secara umum dipakai di ICU.
Ini menjadi penting. Kapan intubasi, dok? Karena intubasi ini menjadi jurang pemisah antara pasien terpasang ventilator mekanik dan tidak terpasang ventilator mekanik. Secara umum, pasien yang kita rawat di ICU atau gagal nafas akut ini, target saturasinya tidak tinggi-tinggi amat, ya antara 90 sampai 96%. Dengan modalitas oksigenasi yang tentunya sangat lebar ya, antara NRBM, high flow, NIV, sampai intubasi. Nah, pertanyaannya kapan sih intubasi itu? Intubasi ini kita lihat di sini. Kalau pertama, pasien kritisnya gangguan jalan nafas. Contohnya pasien stroke, ya, tapi snoring, ada risiko aspirasi GCS di bawah 8. Maka langsung intubasi aja. Atau sesak nafas dan hipoksemia yang tidak respon terhadap non-invasif, entah itu high flow, NIV, ataupun NRPM. Maka kita harus segera lakukan intubasi. Apalagi pasien-pasien yang dalam kondisi shock dan juga kesadaran tidak adekuat. Itu harus segera dan timingnya adekuat. Karena intubasi dan ventilator berhubungan dengan mekanik nafas, maka kita harus tahu beberapa hal tentang mekanik respirasi yang normal. Yang penting ini namanya tidal volume. Ya, tidal volume ini kalau orang normal antara 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan, yang mencerminkan berapa sih volume udara yang keluar masuk paru-paru dalam kondisi normal. Nah, per berat badannya ini sesuai dengan predicted body weight atau berat badan prediktif. Yang rumusnya seperti ini. Kalau laki-laki, ya, itu kita lihat kalau laki-laki maka 50 cm plus, ya, 2,3 buka kurung tinggi badan kurangi 152 dibagi 2,54, atau kalau perempuan 45,5. Ini menjadi sangat penting karena apa? Karena untuk kita men-setting ventilator di ICU. Langkah-langkahnya bagaimana? Tadi sudah kita tentukan langkah-langkah pertamanya yang kita tentukan berat badan prediktif, ya. Lalu setting ventilatornya dengan pendekatan namanya pandai. P, kita pilih dulu mode ventilatornya, mode pressure atau mode volume. Yang kedua, atur laju nafasnya antara 15 sampai 35 kali per menit. Yang N, kita harus menggunakan fraksi oksigen tertinggi dulu sampai saturasi tercapai, baru kita turunkan, naikkan fraksi oksigenasi. Yang keempat, dimulai dengan PIP 5 atau positive and expiratory pressure. Ini menjadi penting karena untuk mencegah namanya atelek trauma dan memperbaiki oksigenasi. Yang A, atur volume tidal. Sekarang cukup lebar antara 4 sampai 8 cc per kilogram berat badan, ya, dengan peak pelatunya tidak lebih dari 30. Baru yang terakhir adalah IE ratio atau inspirasi expirasi ratio. Biasanya rentangnya antara 1:1,5 yang fisiologis, ya, sampai 1:3. Nah, pendekatan pandai ini dapat kita terapkan atau dapat kita gunakan untuk setting awal ventilator dengan target yang tadi saturasi 90 sampai 96%, MAP lebih dari 65 dan lain sebagainya. Jadi untuk setting ventilator ingat pandai. Pilih mode ventilator, atur laju nafas, naikkan fraksi oksigen, dimulai dengan PIP 5, atur volume tidal yang adekuat, low tidal volume, dan juga IE ratio yang tepat. Ya. Ini beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman gunakan, ya. Beberapa inspirasi time, flow-nya berapa, peak plateau-nya harus di bawah 30, ya. Dan juga beberapa target yang harus kita capai saat pasien memakai ventilator mekanik. Nah, tadi saya bilang ada yang namanya PIP, Positive and Expiratory Pressure. Positive and Expiratory Pressure ini, kalau kita lihat, ini ialah alveoli. Nah, ini fase inspirasi, ini fase ekspirasi. Nah, kita lihat pada fase ekspirasi, kalau nafasnya tanpa PIP, itu alveolinya benar-benar kolaps seperti ini. Ya, kita lihat, inspirasi, kita lihat, inspirasi, inspirasi, mohon maaf, ini, jadi kalau paru-paru normal, tanpa PIP itu seperti ini. Inspirasi, ekspirasi. Ya, jadi saat
ekspirasi, paru-paru itu benar-benar menutup atau terjadi atelektasis yang jadi menutup. Dan ini akan meningkatkan resiko atelektasis pada pasien-pasien yang terpasang ventilator. Nah, berbeda kalau kita menerapkan PIP. Kalau ada PIP-nya, kita lihat inspirasi, ya. Kalau ada PIP-nya, nah, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Maka pada akhir ekspirasi, paru-paru akan tetap mengembang. Sehingga apa? Sehingga akan memberikan eh, area difusi oksigenasi yang lebar, dan yang kedua mencegah atelektasis. Sehingga PIP sebaiknya minimal 5 pada pasien yang terpasang ventilator. Nah, ini beberapa keuntungan dan juga eh, tujuan dari pemberian PIP, yang harapannya apa? Harapannya tentunya memperbaiki oksigenasi dan mencegah terjadinya toksisitas dari fraksi oksigen yang tinggi. Yang paling penting lagi ialah saat pasien terpasang ventilator, kita harus men-set alarmnya. Ya, idealnya ialah kalau alarm pressure 10 sampai 15 di atasnya, kalau alarm minute ventilation atau MV itu sekitar 5 di atas 50% dari setting ideal minute volume yang kita pakai. Dan yang terakhir adalah alarm untuk laju nafasnya, yaitu sekitar batas atasnya 40 atau 35, dan juga batas bawahnya ialah 10 sampai 15. Setelah itu tentunya kita masuk ke tahap yang ketiga. Tadi fase pertama ialah resusitasi, yang kedua spesifik plan pada pasien yang terpasang ventilator mekanik dengan setting ventilator mekaniknya. Yang ketiga ialah bagaimana kita menerapkan bundle dan juga planning secara umum. Bandel-bandel apa yang penting kita terapkan pada pasien yang terpasang ventilator mekanik ataupun pasien kritis? Pertama ialah bandel fast hugs. Singkatan dari F-nya feeding, pemberian nutrisi yang adekuat, A-nya analgetik yang cukup, S-nya sedasi dan juga penghentian sedasi yang sedini mungkin pada pasien di ICU. Ya, idealnya ialah kalau malam diberikan sedasi, kalau siang dibangunkan. Yang keempat, profilaksis tromboemboli, karena pasien imobilisasi akan high risk terjadi trombus. Yang kelima, pasien diposisikan head up untuk mencegah mikroaspirasi. Dan yang keenam, diberikan ulcer prevention. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya GI bleeding, yang tentunya kalau ada darah akan mudah terjadi infeksi. G-nya glukos kontrol, kontrol gula darah, ya, antara 80 sampai 180, dan yang terakhir ialah S-nya lakukan spontaneous breathing trial, ya, SBT, dan spontaneous awakening trial trial tiap hari. Ya, jadi itu singkatan dari fast hugs. Beberapa ada yang menambahkan beats, ya, bowel, indwelling, kateter, dan juga deeskalasi. Tapi secara umum fast hug ini merupakan fast hug beat ini merupakan uh, general intervention ataupun bagaimana tata laksana pasien kritis di ICU. Itu bandel fast hug. Yang kedua ya bandel ABCDF bandel. Yang bandel ABCDF bandel ini didasari oleh bagaimana kita melakukan liberation di ICU yang harapannya meningkatkan outcome pada pasien-pasien di ICU. Apa itu ABCDF bundle? Yang pertama tentunya assess and prevent pain. Ya, bagaimana kita melakukan tata laksana nyeri yang adekuat di ICU. Yang B-nya tadi SBT dan SAT, spontaneous awakening trial, dan juga spontaneous breathing trial. C-nya choose, ya, analgetik dan juga sedation yang adekuat. D-nya bagaimana tata laksana delirium, dan E-nya ini yang penting, bagaimana early mobilization atau early mobility dan juga exercise di ICU yang nanti erat kaitannya dengan early rehabilitation yang akan disampaikan pemateri berikutnya. Dan yang terakhir yang paling penting, di ICU itu pasien pasien kritis itu harus merasa keluarganya itu dekat, family engagement dan empowerment. Bagaimana pasien merasa keluarganya ada di dekatnya, memberikan support untuk apa namanya
kebaikan pasien. Yang kedua untuk kebaikan keluarga ialah keluarga juga harus tahu informasi pasien itu sendiri. Kenapa? Karena kepuasan pasien dan kepuasan keluarga itu menjadi penting untuk tata laksana di ICU. Kenapa? Karena pasien di ICU ada yang outcome-nya baik, ada yang tidak baik atau meninggal. Minimal dengan pasien dan keluarga pasien kita berikan edukasi yang baik, kita berikan komunikasi yang baik. eh, Keluarga pasien itu senang dan juga puas dengan tata laksana yang kita berikan. Itu bisa terjadi kalau apa? Ya tadi, Pak, keluarga itu dilibatkan dan diberikan waktu untuk menjenguk dan komunikasi yang baik. Jadi dua bundle ini yang harus kita terapkan dengan baik di ICU selain tata laksana dua yang lain. Dan yang terakhir setelah kita lakukan resusitasi, planning spesifik, planning yang general, tentunya yang terakhir ya kita lakukan MONEF, observasi dan monitoring. Apa saja yang meliputi vital sign, laju nadi, laju nafas, tensi, kesadaran, saturasi oksigen, temperatur, urin output, dan juga beberapa pemeriksaan penunjang yang penting untuk target resusitasi seperti laktat, gula darah, dan juga pH. Dan yang terakhir tentunya yang namanya tata laksana pasien di ICU tidak lepas dengan adanya komplikasi. Karena setiap tindakan invasif bisa menimbulkan komplikasi walaupun sebenarnya tujuan yang lebih besar yang ingin kita capai, kebaikan dari pasien, support oksigenasi yang lebih baik. Komplikasi apa yang bisa muncul? Yang namanya pertama infeksi ya. Infeksi nosokomial entah itu pneumonia ataupun eh, infeksi yang terkait kateter. Dan yang terakhir, komplikasi yang terkait mobilisasi ya, bisa jadi terjadi di kubitus. Bagaimana pencegahannya? Nanti akan dibahas lebih lengkap di sesi berikutnya oleh pemateri selanjutnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pertama, pasien kritis ialah pasien yang mengalami disfungsi organ yang kalau tidak tertangani akan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu harus ditangani dengan adekuat, cepat, dan tepat untuk mengatasi kondisi yang reversible itu sendiri. Tata laksana pasien kritis yang memakai mechanical ventilator atau ventilator mekanik dengan 4 tahap. Yang pertama kita lakukan resusitasi. Yang kedua planning yang spesifik terkait setting ventilatornya. Yang ketiga harus diterapkan bandel-bandel ya, tadi FASAK dan juga ABCDF. Dan yang terakhir adalah kita lakukan monitoring dan evaluasi. Tentunya dalam tata laksana dan juga manajemen pasien yang terpasang ventilator, kita harus mengoptimalkan setting ventilator dan juga bandel-bandel tadi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi, komunikasi yang baik, sehingga teamwork di ICU itu berjalan dengan adekuat, yang hasil akhirnya tentunya pasien itu dapat pulang ataupun keluar dari ICU bertemu dengan keluarganya. Ini salah satu hal yang harus kita perhatikan bahwasanya menyelamatkan satu nyawa itu hampir sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena pasien kritis yang datang ke rumah sakit itu biasanya sudah dalam kondisi yang mungkin mendekati ajal. Tetapi dengan pendekatan dan juga tata laksana dini yang adekuat, beberapa bisa membaik dan keluar dari ICU. Memang tidak semua berhasil kita selamatkan, minimal ada beberapa yang hidup dan lepas dari alat bantu nafas. Itu merupakan amal ibadah kita sebagai tenaga medis dan juga PPA yang bekerja di ICU. Bayangkan kalau ada satu orang aja yang bisa lepas dari ventilator dan dia dapat sholat, puasa, maka pahala jariah akan terus mengalir pada teman-teman yang bekerja di ICU dan merawat pasien tersebut. Oke, terima kasih. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk lebih semangat belajar dan juga bekerja di ICU. Memang capek,
Tapi sungguh sangat bahagia kalau kita bisa melihat pasien yang terpasang ventilator, datang tidak sadar itu bisa keluar dari ICU dengan kondisi sadar dan lepas dengan alat bantu napas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.